Misteri di Gunung Salak. Part 2. Warung pisang goreng mistis. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan. Karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga merasa gak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget adat Bayu, yang pasti gak akan nurut sama orang lain, sehingga gue mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok. Kalau pergi sama gue, lagi pula gak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian, gue pergi sendiri juga gak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut? Duh, perut gue kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Keberat berak? Udah, lo di sini aja, selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius, gak apa-apa Ki? Ismail ngeliat gue untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati gue ngejawab, iya deh, gak apa-apa. Gue pergi berdua sama Bayu aja. Bay, nanti kita cepat aja biar gak buru gelap. Iya, santai Ki. Gue dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan gue ngeliat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gue melihat jam tangan gue waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduk gue mulai meremang, apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gue merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gue mulai parno. Woi, Bay, cepetan dong. Entar dulu Ki, gue sekalian kencing nih di situ, bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan gue mencuci muka gue. Gue merasa ada orang di belakang gue. Sontak gue menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gue bernafas lega. Ternyata itu adalah pendaki lain, bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, gue mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang, teman Akang mana? Gak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru berapa langkah tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak. Baru gue sadar kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh. Dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru berapa langkah gue pergi, Akang itu sudah hilang, dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gue menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay, ayo kita cabut dari sini cepet. Ngapain sih lo, buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay, tadi gue ketemu setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ.
Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gue, kalau lo lihat setan, lo tuh mau dapet duit. Nggak lucu lo, Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo, lihat nih jimat gue. Nggak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantung di leher sebagai kalung. Terserah lo, Bay, tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngelihat ketakutan gue. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali gue merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, gue mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue inget, kita udah ngelewatin pohon itu. Gue menunjuk pohon besar dengan salur-salur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama aja kali, Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gue. Tapi mau bagaimana lagi? Gue cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh biar cepet nyampe. Itu gue inget patok itu tuh di sana. Yakin lo, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Kan bukan baru sekali gue kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai slayer gue. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Gue melihat jam, waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan gue dan gue berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay! Gue menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gue berhasil menarik Bayu naik, malahan gue ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap, dan gue gak sadarkan diri. Sampai gue ngerasa badan gue diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki, lo gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, gue paksain diri buat bangun. Gue ngeliat Bayu mandangin gue dengan raut khawatir. Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue cek nafas lo masih ada. Gue agak lega. Kita di mana ini, Bay? Gak tahu Ki, kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Gimana sekarang, Bay? Kita lewat situ aja, Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hati gue ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir gue. Tapi gue gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gue. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay, atau Kang Daud pasti nyari kita. Setengah berdoa, gue berseru pada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay, jangan sampai kepleset lagi kita. Lo bisa bangun kan, Ki?
Saking takutnya, gue lupa ngecek keadaan gue. Selain luka-luka di kaki karena celana gue yang terkoyak, gue ngerasa kaki gue sedikit kebas. Ternyata kaki kanan gue terkilir sehingga Bayu harus memapah gue untuk berjalan. Bayu menawari gue untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki gue. Gue mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada yang tampak seperti warung. Tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri gubuk itu. Tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil gue menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar, Ki. Yuk kita ke situ. Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gue gak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi? Ya, bener lagi. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran. Pasti warung itu bener, Ki. Coba aja kita kesana yuk. Gue lapar banget, Ki. Dengan memapah gue, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih, dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya pada Teteh pemilik warung. Teh, ayah pisang gorengnya? Iya, sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. Bay, gue pengen pipis. Tiba-tiba gue gak bisa menahan untuk gak pipis. Teh, temen saya pengen pipis. Di mana atuh kamar mandi, Nak? Ada di belakang, A. Mau gue antar, Ki? Bayu menawarkan diri, tapi gue tahu Bayu tampak tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat coba pergi sendiri. Gak usah, Bay, gue bisa kayaknya. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung Teteh di depan, di sini pun tidak ada lampu buat penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gue masuk, gue berjongkok dan mulai pipis. Gak lama terdengar orang menggedor-gedor pintu tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Gue teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika gue hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai. Dan makin lama, makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Gue berteriak, kemudian membuka pintu. Anehnya ketika gue membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera gue terlatih mencari Bayu. Gue melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi nggak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi nggak ada, Teh. Gue yakin penglihatan gue nggak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini.
Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gue. Dan kontan Bayu tersedak. Nggak suka. Nggak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Nggak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasang pisang goreng. Tapi yang paling membuat gue terkejut setengah mati yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, gue segera berlari dengan menyeret kaki gue yang sakit dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Gue terus berlari tanpa henti. Setelah gue yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, gue berhenti terengah-engah. Nafas gue gak beraturan. Jantung gue seperti mau pecah. Gue menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Boy? Masih belum pulih shock gue melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya, lihat deh di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gue juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lo, Boy, kalau ngomong. Gak lucu tau. Sumpah, gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diam gak lo? Awas jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuat gue merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini. Ramai sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini ya, Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan.